Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pentingnya penguasaan ilmu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ardian Dwi Saputra, NIM B300180241. Yang kedua, Sanggita Gestia Renada, NIM B300180278. Dan yang terakhir, Syahrul Ramaduna Ikromi, NIM B300180284. Ya, langsung saja kita mulai. Pengertian ilmu pengetahuan. Menurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm dan bahasa Latin skins yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis ilmiah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengertian ilmu merupakan kumpulan proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analisis, objektif, empiris, sistematis, dan verifikatif. Sedangkan pengetahuan knowledge merupakan kumpulan fakta yang meliputi bahan dasar dari suatu ilmu, sehingga pengetahuan belum bisa disebut sebagai ilmu, tetapi ilmu pasti merupakan pengetahuan. Dalam pengertian ilmu, ada 5 sifat ilmiah sebagai syarat-syarat ilmu, yaitu antara lain, yang pertama, sistematis. Ilmu harus memiliki keterkaitan dan terumuskan dalam hubungan yang logis dan teratur, sehingga suatu sistem akan membentuk secara utuh, terpadu, menyeluruh, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Yang kedua, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang meliputi golongan masalah yang sama dengan sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Kajian objeknya bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya, bukan hasil prasangka atau dugaan. Yang ketiga, analisis atau metodis. Secara umum, metodis diartikan sebagai metode tertentu yang digunakan dan merujuk pada metode ilmiah atau upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang bertujuan mencari kebenaran ilmiah. Keempat, universal. Ilmu bersifat umum atau kebenaran yang hendak dicapai. Yang terakhir, empiris. Ilmu hasil percobaan atau panca indera. Integritas iman, ilmu, dan teknologi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, atau iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, tidaklah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh, menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan sampai 25. Ayat di atas menganalogikan bangunan Dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu diidentikan dengan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan atau cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu, identik dengan teknologi. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah
akan memberikan jaminan kebaikan bagi kehidupan umat manusia termasuk bagi lingkungannya. Manfaat menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta sekaligus pengatur alam semesta ini. Mengategorikan orang yang menuntut ilmu sebagai bagian dari jihad sabilillah. Yang kedua, menuntut ilmu dapat mengarahkan manusia pada amalan yang benar. Sebab ilmu termasuk bagian yang melandasi amalan. Ketika melakukan kegiatan menuntut ilmu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya manusia telah mempersiapkan diri mencari bekal ilmu sebelum berkata maupun beramal. Yang ketiga, manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala amalannya. Ketika manusia rajin menuntut ilmu di dunia, maka ia telah mengumpulkan banyak pahala dengan ilmunya. Dan yang keempat, kedudukan manusia baik di dunia maupun di akhirat nantinya berada paling tinggi. Ilmu yang telah dipelajarinya akan membantu menaikkan kedudukannya. Yang kelima, menurut Ibnu Qayyim, penyakit hati pada diri manusia yaitu syahwat serta syubhat. Karena dua penyakit hati tersebut harus dihadapi dengan ilmu. Dan yang terakhir, dengan menuntut ilmu, seorang dapat dengan mudah dikenal akan kebaikannya. Hal itu berkaitan dengan peran ilmu yang dapat menunjukkan kebaikan pada diri manusia. Ketika ilmu yang dipelajari termasuk ilmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesat, maka kebaikan akan tampak pada dirinya. Selain itu, orang yang menuntut ilmu memiliki ladang pahala lainnya ketika ilmunya diamalkan. Pentingnya penguasaan ilmu bagi kehidupan. Sesungguhnya bidang ilmu keteknikan serta bidang-bidang ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, dan lain-lain adalah penting untuk dikuasai oleh kaum muslimin. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hal ini. Bahkan, ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq telah mengisyaratkan hal ini. Sedangkan di ayat-ayat lain kita juga menemukan penjelasannya agar kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Yang tentunya hal ini semua tidak mungkin kita bisa lakukan dengan baik jika tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa hendaknya kita semua selalu menggunakan akal sehat dengan selalu memikirkan ayat-ayat Allah, bagiyah qauliyah dalam nas Quran dan Sunnah maupun kauniyah, ayat-ayat Allah di alam semesta. Ibarat hendak menuju suatu tempat, maka Al-Quran dan Al-Hadis adalah petunjuk jalannya. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tak ubahnya seperti kendaraan yang dapat dijadikan sebagai alat bantu, sehingga perjalanan tersebut dapat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.